Karena kita sebagai umat Katolik pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Para sahabat Kristus yang terkasih, dengan turunnya Roh Kudus itu sendiri dia mampu mengubah seseorang itu menjadi baru. Pertanyaannya bagaimana mungkin? Ya, saudara dan saudari terkasih, sekeras apapun hati manusia, kalau dia itu sudah disentuh oleh Roh Kudus, orang ini mampu mengalami perubahan secara menyeluruh. Ya, dari yang jahat, dari yang kurang baik menjadi baik. Ya. Namun pertanyaannya di sini, apakah selama ini saudara dan saudari yang terkasih kita menyadari akan peran Roh Kudus di dalam hidup kita setiap hari? Kalau kita melihat sejarah gereja, sejarah Kristen awali, yaitu pada waktu zaman para rasul, dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11, dan secara khusus dalam tulisan Santo Paulus dalam Galatia bab 5 ayat 16-25. Kalau kita membaca dan merenungkannya dengan baik, tampak di sini bahwa mereka yang mengalami Roh Kudus itu mengalami sebuah perubahan. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Ada sebuah daya transformasi yang terjadi, yang berubah di dalam diri seseorang bila Roh Kudus itu sudah menyentuh dia. Bagaimana? Kita lihat yang pertama. Para murid Yesus yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul itu dianugerahkan semacam sebuah kemampuan luar biasa dari Roh Kudus sendiri untuk mewartakan karya Allah dalam berbagai bahasa. Padahal kalau kita mengetahui, para rasul ini mereka adalah orang-orang yang sederhana, yang dalam notabene mereka tidak memiliki pengetahuan yang tinggi. Ya. Kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa sentuhan kasih Roh Kudus itu mampu mengubah hidup seseorang sehingga menghasilkan buah-buah roh. Seperti apa? Kita dapat lihat itu dalam Galatia bab 5 ayat 16-25. Ya. Seperti apa buah-buahnya? Seperti ini. Seseorang itu dia mampu bertumbuh dalam kasih. Bila seorang itu sudah disentuh oleh Roh Kudus, mengubah dia, seorang itu dimampukan lagi untuk bertumbuh di dalam kasih. Selain bertumbuh di dalam kasih, juga membawa sukacita. Kehadirannya itu membawa sukacita. Juga memancarkan kedamaian. Dan orang ini penuh dengan kesabaran. Memiliki sikap murah hati, hidup dalam kebaikan dan kesetiaan, juga memiliki sikap lemah lembut, dan lebih dari itu dia mampu menguasai diri dalam segala hal. Saudara dan saudari yang terkasih, semua murid Yesus yang sejati tentu mengalami hal ini, ya, seperti yang dialami oleh para rasul maupun seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Pertanyaannya di sini, bagaimana kita ini sebagai pengikut Kristus itu, apakah kita siap untuk diubah oleh Roh Kudus? Apakah hati kita siap? Apakah diri kita siap mau bekerja sama dengan Roh Kudus? Karena kalau kita melihat realiti para saudara dan saudari yang terkasih, ya, ada saja pengikut Kristus yang sudah menerima Roh Kudus dalam sakramen pembaptisan dan diteguhkan, dikuatkan dalam sakramen Krisma.
Tetapi terbukti dengan nyata sekali bahwa dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti biasa saja, tidak ada perubahan. Ya, hidup begitu-begitu saja. Pertanyaannya di sini, apakah Roh Kudus itu tidak bekerja dalam diri mereka? Tentu, saudara dan saudari yang terkasih, tidak demikian ya. Karena Roh Kudus adalah roh yang manis dan lembut. Roh Kudus ini dia memerlukan kerjasama dari pihak manusia. Dia tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan kehendaknya. Roh Kudus itu dia sangat-sangat menghormati kehendak manusia, kehendak bebas manusia. Maka mereka yang merasa nyaman dengan hidup lama, atau dalam artian nyaman dengan kedosaan mereka, berarti kita dapat membuat sebuah kesimpulan di sini bahwa mereka ini sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang kurang mampu bekerja sama dengan Roh Kudus. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita siap untuk diubah oleh Roh Kudus? Terus, bila waktu saatnya kita mau diubah oleh Roh Kudus. Saudara dan saudari yang terkasih, seringkali kita menyempitkan peranan Roh Kudus hanya terbatas pada bahasa roh. Ya, pada nubuat-nubuat, tindakan yang berbau rohani dan lain sebagainya. Atau kita melihat kelompok karismatik adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memang pengertian ini tidak salah, saudara dan saudari yang terkasih, tetapi pengertian ini terlalu sempit, terlalu miskin. Kenapa? Sadarkah Anda, saudara dan saudari yang terkasih, bahwa Roh Kudus tidak pernah kehabisan cara untuk membantu dan menolong kita? Ya. Karena Yesus sudah menjanjikan untuk mengirim dan mengutus seorang penolong untuk mendampingi ziarah hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Ya. Saudara dan saudari yang terkasih, mereka yang menerima dan mau bekerja sama dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang berani mengedepankan kehendak dan keinginan Tuhan Yesus, keinginan Allah. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang selalu membawa sebuah tongkat sakti di dalam hidup mereka. Loh, tongkat sakti. Tongkat sakti ini apa? Tongkat sakti ini adalah kasih. Ya, kasih. Segala sesuatu yang dikerjakan itu jika disentuh dengan tongkat sakti ini, ya, mampu memberi berkat baik bagi diri sendiri, juga mampu memberikan berkat kepada sesama, kepada lingkungan. Karena mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus itu tidak lagi hidup dalam kesombongan, tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tidak lagi egonya terarah pada diri sendiri, egosentris ya. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang semakin sederhana ya. Hidupnya akan menjadi semakin sederhana. Dan lebih dari itu, orangnya adalah semakin rendah hati. Dan satu hal yang dapat dipastikan di sini, mereka yang hidup di bawah bimbingan Roh Kudus adalah orang-orang yang selalu membawakan damai dan sukacita kepada sesama. Dia bertumbuh dan berkembang di dalam buah-buah roh. Seperti yang sudah dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Di sana Paulus itu menjelaskan dengan baik sekali mengenai buah-buah roh. Saudara dan saudari yang terkasih, percuma sekali orang-orang yang dalam notabene itu berkembang dalam karunia-karunia ya. Baik itu karunia penyembuhan dan lain sebagainya, mampu melakukan penyembuhan di sana di sini ya, mampu mengusir roh jahat. Tetapi jika orang-orang seperti ini tidak memiliki kasih,
seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, itu tidak ada arti sekali. Tidak memberikan makna dan semuanya tentu sia-sia. Dan bukti otentik mereka yang hidup dalam bimbingan Roh Kudus adalah mereka yang bertumbuh dan berkembang di dalam pengharapan, di dalam iman, dan tentunya di dalam kasih. Kalau kita mau melihat dunia zaman sekarang, itu banyak sekali orang-orang yang ternyata sudah tidak memiliki lagi pengharapan di dalam hidup mereka. Hidup dalam budaya keputusasaan. Ya. Tidak kuat lagi menghadapi tantangan hidup. Tidak kuat menghadapi persoalan hidup. Beban-beban hidup. Dan jalan akhir yang mereka pilih adalah keputusasaan. Saudara dan saudari yang terkasih, sandarkanlah dirimu pada bimbingan Roh Kudus. Ya. Dan jangan pernah andalkan atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya. Saudara dan saudari yang terkasih, sandarkanlah dirimu pada bimbingan Roh Kudus. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya. Bagaimanapun orang itu mengandalkan kekuatan dirinya, ya, tentu satu titik di dalam hidupnya nanti dia pasti akan mengalami kelelahan dan keputusasaan. Ada sebuah kepenatan karena kekuatan tidak dapat karena menggantungkan diri pada kekuatan diri sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena kita tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan kita terbatas. Sangat terbatas. Maka andalkanlah Roh Kudus di dalam hidupmu. Bagaimana supaya kita itu mampu berkembang, bertumbuh dalam pengharapan, dalam iman, dan dalam kasih? Hanya dengan satu cara saja, saudara dan saudari yang terkasih, yaitu tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus, dan Kristus sendirilah yang akan mengajarkan Anda bagaimana berharap, bagaimana beriman, dan bagaimana memiliki kasih, bertumbuh dalam kasih. Dan apakah proses ini terjadi sekali? Tentu tidak. Ya. Proses ini tentu terjadi, berlaku selama hidup kita. Selama kita hidup, selama itulah kita berproses. Dan yang sangat penting diperlukan di sini adalah bersabar dalam berproses. Ya. Setialah dalam berproses. Setialah dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan risau, saudara dan saudari yang terkasih, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu akan memberikan kita semacam daya atau semacam kekuatan, semacam anugerah dan rahmatnya sendiri supaya kita itu dikuatkan. Ya. Dan rahmat inilah yang tentu mengubah orang. Ya. Mengubah orang sesuai dengan keinginan Roh Kudus itu sendiri, sesuai dengan momennya, waktunya. Ya. Setiap orang yang menerima anugerah dan rahmat dari Roh Kudus itu tentunya akan semakin rendah hati. Karena hal ini beberapa kali saya katakan rendah hati karena hal ini sangat penting. Inilah yang menentukan bagaimana orang itu sungguh-sungguh hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Ya. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga melalui perayaan Hari Raya Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus dalam hidup kita secara baru itu mampu mengubah kita. Mampu menjadikan kita baru dan lebih dari itu mampu memberikan kita berkat. Bukan saja pada diri kita sendiri, juga memberikan berkat kepada sesama. Membangun sesama dan tentunya juga membangun gereja. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta dan Tuhan memberkati.